Bapak, Ibu, Romo, Bruder, Suster yang saya hormati, segera kita melangkah pada paparan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ibnu Prakoso yang berjudul sesuai dengan tema pada malam hari ini adalah bagaimana mendidik generasi muda yang unggul dan berkarakter. Namun sebelum beliau menyampaikan paparan, saya akan membacakan daftar riwayat hidup singkat beliau. Bapak Insinyur Ibnu Prakoso itu adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor pada program pendidikan reguler, lulusan dari IPB tahun 1987 dan juga sebagai lulusan program pendidikan reguler angkatan ke-58 dari Lemhanas RI tahun 2018. Beliau punya pengalaman kerja yang sangat banyak sebagai konsultan dan macam-macam. Saya tidak perlu membacakan, tetapi saya kira beliau ini yang penting, beliau itu aktivis dari pernah menjadi Ketua Dewan Pembina PMKRI Cabang Bogor, lalu juga di bidang organisasi profesi, beliau itu adalah Ketua Komite Tetap Angkutan Perhubungan Udara dan Kargo dari Kadin Banten tahun 2015. Kemudian, nah ini yang penting, di bidang organisasi partai politik. Beliau pernah menjadi sekretaris dan ketua dari Kongres PNI Marhaenisme, dan yang terakhir saat ini beliau itu menjabat sebagai wakil sekjen Dewan Pimpinan Pusat PNI Marhaenisme. Juga beliau sebagai di bidang budaya, beliau adalah pendiri Lekon. Lekon itu adalah Lembaga Pengembangan Kearifan Lokal Nasional. Saya kira itu sedikit latar belakang tentang Pak Ibnu Prakoso, dan untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Pak Ibnu untuk segera memulai paparan. Waktu yang tersedia 20 menit, dan 2 menit sebelum berakhir saya akan mengingatkan Bapak. Silakan. Selamat malam, terima kasih Profesor Triweko, narasumber yang saya hormati. Suara saya jelas? Ya, cukup. Cukup, nggih. Narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih malam ini saya diberi kesempatan untuk membahas judul webinar malam ini. Ya. Jadi judulnya adalah bagaimana mendidik generasi muda yang unggul dan berkarakter. Ya. Bicara generasi muda, kita harus ingat 5 visi Jokowi untuk Indonesia 2019 sampai 2024. Itu khususnya visi kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Nah, di samping itu Bapak Ibu, Bapak Jokowi itu juga mempunyai impian untuk tahun 2085 nanti. Ada 7 impian itu. Setelah saya amati dan saya teliti, ternyata ada 4 impian itu yang hubungannya dengan yang nomor 2 ini, pembangunan sumber daya manusia. Nah, saya mudah aja, apa sih yang dimaksud dengan SDM unggul? Saya memberikan 5 ciri aja. Yang pertama itu terdidik, artinya harus lewat bangku sekolahan ini. Ya, ternyata kalau mau unggul, itu harus butuh tercerahkan juga. Nah, yang dimaksud dengan tercerahkan ini orang harus paham ini tentang 5 ATGH ini, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dalam hubungannya dengan ketahanan nasional. Ya. Nah, kemudian profesional, ini bicara mengenai keahlian. Kemudian integritas, ini adalah kejujuran. Nah, untuk unggul harus tambah satu lagi, harus punya sikap nasionalisme. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk zaman sekarang yang katanya zaman globalisasi, kita tahu tadi ada 5 ancaman. Nah, ancaman yang pertama itu adalah masalah korupsi Bapak Ibu di negara kita. Tadi Ibu Irjen sudah menyebutkan bagaimana kok departemen kok malah sarangnya korupsi, toh? Nah, itu sebuah kritik yang sangat tajam. Dan saya juga punya data dari Bapak Menko Polhukam, itu dari 1.298 koruptor, 86%-nya atau 1.116 itu lulusan perguruan tinggi semua. Artinya yang terdidik ini loh. Nah, ini
Mari kita renungkan. Nah, kemudian kita bicara khilafah ini. Ya. Nah, kalau kita bicara khilafah ini, kita bicara mengenai DNA politik dan perselingkuhan ideologi. Silakan langsung di chat yang bertanya apa itu DNA politik dan perselingkuhan ideologi. Nanti saya akan jawab. Karena kalau saya jelaskan, butuh waktu lama. Yang ketiga adalah narkoba, Bapak Ibu. Nah, data yang terbaru dari Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, jumlah pemakai itu 3,4 juta orang usia produktif. Wah, ini kan kita kan luar biasa ini. Ternyata, walaupun unggul, itu masih kurang. Harus ditambah yang namanya berkarakter. Apa itu yang dimaksud dengan berkarakter? Ya, berkarakter itu pikiran, ya, hati dan tindakan itu sama. Ini adalah sebuah sikap. Makanya Bung Karno itu pesan, ya, Indonesia itu harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter. Jadi harusnya berkarakter dulu, baru unggul. Begitu deh. Zaman globalisasi, tadi ada 5 ancaman. Nah, sekarang ini Kemendikbudristek, kita departemennya ada di situ, tentu ada landasan hukumnya. Dalam hal ini perundang-undangannya, ya, kita bisa lihat dari Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasalnya dan ayatnya sudah terlihat jelas. Kemudian kita juga punya Undang-Undang Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang terbaru, Perpres nomor 32 tentang Kemendikbudristek. Nah, analisa saya itu sangat sederhana, Bapak Ibu. Ya. Jadi kondisi saat ini sama kondisi yang diharapkan. Satu, bagaimana dengan nasionalismenya? Kondisi saat ini. Nah, saya akan memberikan data, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, ini dari survei Wahid Institute, ini Mbak Jenny. Ini dipublish tahun 2016. Saya hanya memberikan poinnya aja. Hasilnya apa, Bapak Ibu? 7,7% atau 11 juta orang itu rawan terpengaruh gerakan radikal. Ini usia produktif yang mempunyai hak pilih. Kemudian 0,4% atau 600.000 orang itu pernah melakukan tindakan radikal. Ini luar biasa, toh? Kemudian UIN 1 Maret 2021, survei terbaru, sikap toleransi mahasiswa. Dari 10 mahasiswa, itu 3, itu sikapnya itu rendah. Nah, kemudian bagaimana dengan perilakunya? Dari 10 mahasiswa, itu 1 itu rendah. Kemudian survei yang terakhir, ini saya ambil dari IPB, tahun 2021. Mahasiswa baru tingkat 1 yang jumlahnya 6.000 orang, itu setelah mendapatkan pelajaran 7 Habits selama 3 hari, itu di talent mapping, Bapak Ibu. Hasilnya apa? 42% ingin menjadi profesional, 31% ingin menjadi entrepreneur, 15% ingin menjadi politisi atau birokrat, 12% ingin menjadi dosen atau peneliti. Pertanyaannya adalah, ini tingkat 1, Bapak Ibu. Masih fresh. Bagaimana dengan tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4? Karena saya alumni IPB, saya pernah mengalami apa yang namanya intoleransi dan diskriminatif pada saat saya tingkat 1. Silahkan ditanyakan apa itu. Nanti saya akan jawab. Ya. Jadi Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa hati-hati, ada yang mendidik mahasiswa di radikal. Rektor harus mengawasi kehidupan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus. Bahkan Densus 88 juga mengatakan bahwa penyebaran terorisme itu sudah menyusup di materi, di buku-bukunya itu. Dari PAUD sampai perguruan tinggi. Ini buku juga harus dicek ini. Bahkan saya juga pengalaman, Bapak Ibu. Saya pernah kursus di Lemhanas selama 7 bulan. Ada buku yang saya kritisi juga. Buku kepemimpinan. Mengenai Bung Karno. Silahkan kalau mau ditanyakan, saya akan jawab. Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, mengenai etos kerja, ya.
Ini etos kerja adalah semangat kerja yang dimiliki dan menjadi ciri khas seseorang atau suatu kelompok atau suatu bangsa sehingga menjadi sebuah habitus mengenai kerja keras, ketekunan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah profesional atau tidak. Ya, ahli di bidangnya atau tidak. Ya, kita tahu program yang sekarang ini adalah adanya dunia usaha dan dunia industri. Ya, kemudian juga ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita lihat. Dan yang keempat, itu masalah kesenjangan Bapak Ibu. Ya, bagaimana kota lawan desa, Pulau Jawa lawan luar Jawa, ya. Apalagi sekarang ini infrastruktur jaringan internet bagaimana, kualitas guru sama dosen bagaimana, murid sama mahasiswa bagaimana, bagaimana kesenjangan sekolah berbasis semi internasional dan sekolah biasa. Nah, itu perlu kita lihat. Dan yang terakhir, saya melihat itu pemerintah tuh belum maksimal terhadap talent. Dalam hal ini, lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP jangan diskriminatif. Kemudian di dalamnya juga jangan berisi orang-orang yang intoleran. Itu yang harus diperhatikan. Nah, dari melihat analisa ini, saya akan membuat sebuah rekomendasi. Nah, tentunya rekomendasi ini supaya kuat harus berlandaskan yang namanya sejarah, Bapak Ibu. Nah, sejarahnya apa? Silakan Bapak Ibu lihat. Ya, yang paling kiri kita lihat memperingati malam ini ya. Beliau adalah seorang pastor atau romo, Franciscus Gregorius Josephus van Lith atau Romo van Lith SJ. Ya, beliau adalah yang mendirikan sekolah itu untuk mendidik calon guru dengan sistem asrama. Tujuannya apa? Agar pribumi itu dihargai dan sejajar dengan bangsa asing pada saat itu, khususnya Belanda. Dan kalau kita lihat usianya itu sudah 117 tahun Bapak Ibu. Artinya apa? Lebih tua dari Republik ini. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, ini sekolahnya masih ada. Sampai sehari ini. Dan yang cukup membanggakan, dari sekolah ini menghasilkan 4 tokoh pahlawan nasional alumni Van Lith. Dan ini harus kita sebagai orang Katolik dan orang Indonesia harus tahu ini. Siapa saja? 1. Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Beliau adalah uskup pribumi pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Ignatius Joseph Kasimo. Beliau ini adalah seorang politisi. Yang ketiga adalah Laksamana Muda Anumerta Yusudarso. Beliau gugur dalam perang Trikora untuk pembebasan Irian Barat. Dan yang keempat, Bapak Ibu, adalah Kornel Simanjuntak, seorang militer pada perang kemerdekaan dan pencipta lagu bernafaskan kepahlawanan dan cinta tanah air. Nah, selanjutnya kita ke tengah, kita pasti ingat beliau adalah Ki Hajar Dewantoro, Menteri Pengajaran pertama Kabinet Bung Karno. Semboyannya adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Beliau adalah pelopor pendidikan nasional berbasis kepribadian dan kebudayaan. Apakah sekolahnya masih ada? Masih ada Bapak Ibu. Beberapa hari minggu lalu saya ke Jogja, masih ada. Dan sekarang yang lihat rumah yang ada di bawah itu adalah rumah beliau yang sekarang dijadikan museum Dewantara Kirtigria. Itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita geser. Kita pasti tahu beliau adalah Bung Karno. Saya ingin melihat gambar paling bawah pojok sebelah kanan. Itu adalah sel Bapak Ibu. Penjara Banjai yang ada di Kota Bandung. Mengapa Bung Karno dan 3 teman-temannya ini sempat dipenjara? Karena apa? Mendirikan Partai Nasional Indonesia. Tuntutannya apa? Indonesia merdeka. Oh, Hindia Belanda yang ngamuk toh. Ya anak-anak muda ini akhirnya dipenjarain, ya, dan diadili di Mahkamah Pengadilan Kolonial Landrat Bandung itu tahun 1930. Nah, dalam pledoi Bung Karno itu membacakan pembelaannya yang terkenal dengan sebutan
Indonesia menggugat. Ya, Bapak Ibu perhatikan selnya ini. Ya. Tetapi dari sel ini ada yang kurang sempurna. Silakan Bapak Ibu tanyakan, kok selnya kok kurang sempurna? Dan ini sangat penting. Silakan ini. Kemudian gambar berikutnya, yang di atas kita tahu beliau adalah Bung Karno. Ya. Ini adalah Bung Karno pada saat pidato di sidang Majelis Umum PBB 30 September 1960 yang terkenal dengan To Build the World New, membangun dunia kembali. Nah, beliau menawarkan Pancasila itu sebagai ideologi dunia. Ya. Pancasila sebagai hogere of tracking, penarikan ke atas atau sublimasi dari Declaration of Independence United States of America dan manifestonya komunis, Bapak Ibu. Ini kan visi yang luar biasa ini. Luar biasa visi beliau ini. Ini visi yang sampai hari ini belum terwujud. Nah, visi dari 3 tokoh pendiri bangsa dan pahlawan ini, Bapak Ibu, harus mengakar kuat, bertumbuh, berkembang, dan berbuah menjadi sebuah rekomendasi. Nah, rekomendasi yang saya berikan itu namanya Pancadaya. Panca, tangan ini lihat ya, nah, tangan ini. 5 kekuatan untuk bergerak. Sebuah energi yang dinamis, punya daya dorong untuk merobohkan dan membangun, Bapak Ibu. Rekomendasi pertama apa? Pendidikan budaya bangsa. Budaya bangsa adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan hasil karya bangsa Indonesia di seluruh wilayah Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sebagai sistem nilai, budaya merupakan faktor penggerak, Bapak Ibu, dalam tata laku masyarakat, sekaligus menjadi ciri umum karakter bangsa yang bersangkutan. Itu Bapak Ibu, pentingnya pendidikan budaya bangsa. Nah, kemudian yang kedua, kita tingkatkan kualitas dan kesejahteraan guru atau dosen atau pendidik. Nah, kalau sudah kesejahteraan guru itu ditingkatkan, jangan sampai ada pendidik itu yang mempunyai pikiran dan keinginan untuk merubah dasar Pancasila. Kualat itu namanya. Makanya saya bekerja sama dengan Lemhanas. Ini sangat penting. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendidikan kejuruan vokasi, Bapak Ibu. Kita lihat, lembaga dan departemennya harus kita rangkul, Bapak Ibu. Ya, harus kita rangkul. Karena apa? Nggak bisa kerja sendiri. Harus kita rangkul. Nah, kemudian yang keempat. Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu. Pendidikan itu sebuah harapan. Dengan pendidikan itu bisa memutus kemiskinan keluarga. Sehingga terjadi kemandirian, ketahanan keluarga. Nah, apa yang harus dilakukan? LPDP ini harus benar-benar kerja keras. Jangan sampai ada orang cerdas, ada orang pinter, tapi nggak punya biaya sekolah. Nggak biasa sekolah. Ini adalah kesalahan negara ini, Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, kemudian yang kelima adalah ujung dari semuanya ini adalah untuk ketahanan nasional, Bapak Ibu. Contoh tadi umpamanya perubahan iklim. Kemendikbudristek harus bekerja sama dengan KLH. Bagaimana ini dengan materinya, kurikulumnya, sehingga anak-anak sekolah itu tahu tentang perubahan iklim. Masalah pandemi harus kerjasama dengan Kemenkes. Harus tahu itu. Dirangkul sama-sama. Ada kolaborasi. Tidak boleh ego sektoral. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari rekomendasi ini, saya yakin apa yang diimpikan 100 tahun Indonesia merdeka dan 2085 tadi akan tercapai, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya membuat rekomendasi itu semuanya juga berdasarkan ilmiah, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya omong doang. Ya. Buku yang pertama itu adalah yang sebelah kiri. Itu adalah hasil karya saya. Itu namanya kertas
karya ilmiah perseorangan atau TASKAP, ya, Lemhanas RI dengan judul Pemantapan Budaya Bangsa Indonesia untuk Menangkal Dampak Negatif Globalisasi. Saya punya 3 hardcover. 1 saya berikan ke Ibu Megawati Soekarno Putri. 2 saya berikan ke Ibu Sukmawati Soekarno Putri. 3 itu ditaruh di perpustakaan Lemhanas RI. Ya. Kemudian buku yang landasan yang kedua adalah Di Bawah Bendera Revolusi. Itu Bapak Ibu bisa lihat. Dan yang terakhir adalah Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, Bapak Ibu. Jadi, dari 2 buah buku Di Bawah Bendera Revolusi sama Bung Karno, saya menghasilkan karya TASKAP ini, Bapak Ibu, Lemhanas ini. Nah, kemudian, dari 3 buah buku, saya menghasilkan rekomendasi ini. Maka, dengan hormat, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, juga Mas Hasto selaku Sekjen. Karena dengan kedua buku ini, saya bisa menghasilkan rekomendasi dan juga menghasilkan TASKAP itu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan rekomendasi ini, kita bisa melakukan pembangunan karakter bangsa. Demikian dari saya, terima kasih, merdeka dan salam Pancasila. Matur nuwun. Terima kasih banyak Pak Ibnu atas paparan yang disampaikan. Tepat waktu, saya tidak perlu mengingatkan Bapak. Terima kasih sekali lagi atas paparan yang disampaikan. Bapak dan Ibu dan para Romo, Bruder, Suster, para peserta webinar Pukatnas pada malam hari ini yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, kita ingin membuat foto bersama dulu, yaitu dengan katakanlah dengan salam Pancasila. Nah, yang ahli salam Pancasila ini Pak Ibnu. Jadi saya persilahkan Pak Ibnu memberi contoh dan yang lain mengikuti. Untuk beberapa saat kita siap untuk diambil gambar dan saya persilahkan panitia untuk mengatur pengambilan gambar ini. Silakan. Ada waktu kira-kira 2 menit. Nanti setelah selesai tolong diberitahu saya. Pak Ibnu, gimana? Yeah. Salam jari Pancasila. Jari 5 begini Bapak Ibu. Ya, gini, yuk. Salam Pancasila. Salam. Siap. Ya. Saya bantu ambil gambarnya, Pak. Pertama. 2, 3, 4, ada 10 nih ya, sabar ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Salam Terima Pancasila, kasih. Pak Ibnu. Salam Pancasila. Terima kasih banyak atas foto yang akan mendokumentasikan pertemuan kita pada malam hari ini. Baiklah, Salam Bapak Pancasila. Ibu. Baiklah, Bapak Ibu. Pancasila, Pak. Ya, siap. Ya, baiklah, Bapak Ibu, Romo, Bruder, Suster, kita lanjutkan sekarang dengan tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini saya akan mulai menyampaikan pertanyaan kepada Ibu